Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama bagaimana strategi belajar CPNS 2023. Teman-teman harus mengetahui bahwa seleksi awal CPNS itu adalah seleksi kompetensi dasar atau biasa disebut dengan SKD, di mana SKD ini terdiri dari 3 materi soal, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Teman-teman, jumlah soal dalam SKD ini terdiri dari 110 butir soal yang dapat dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi, perlu diketahui apa saja yang akan diujikan sehingga teman-teman belajarnya tidak terlalu jauh. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Saya kutip dari Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang soal TWK. Jumlah soalnya adalah 30 butir soal. Jadi, teman-teman harus belajar mengenai TWK itu yang akan keluar 30 soal, meliputi nasionalisme. Nasionalisme ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas sosial. Yang kedua, integritas. Integritas yaitu dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara. Bela negara ini bertujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, teman-teman, dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK ini ada 4 materi yang wajib teman-teman kuasai: nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Selanjutnya, ada tes inteligensia umum atau TIU. Tes TIU ini berjumlah 35 soal yang terdiri dari 1. Kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah analogi. Analogi ini bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme. Silogisme ini bertujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Dan yang terakhir, ketiga, ada analitis, yaitu bertujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Sedangkan yang kedua, ada kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini terdiri dari 4 bagian yang akan diujikan. Yang pertama adalah berhitung. Berhitung ini bertujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka, bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif, yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 kata kuantitatif. Dan yang keempat adalah soal cerita, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Sedangkan kemampuan yang ketiga dalam TIU ini adalah kemampuan figural
Ada 3 submateri yang akan diujikan di kemampuan figural. Yang pertama, analogi, bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian, menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kedua, ada ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini bertujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga adalah serial, yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi teman-teman, dalam ke-35 soal TIU ini, teman-teman akan diujikan 3 kemampuan, yaitu verbal, numerik, dan figural. Selanjutnya, ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Jumlah soalnya ada 45 butir soal. Ini lebih banyak daripada TIU dan juga lebih banyak daripada TWK. Cakupan materi dalam TKP ini yang pertama adalah pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Keempat, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan meningkatkan kinerja. Kelima, profesionalisme, yaitu memiliki tujuan mampu melaksanakan dan fungsi sesuai tugas dan tuntutan jabatan. Yang keenam, ada anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bersikap saat menanggapi stimulus dengan berbagai alternatif situasi. Teman-teman, itulah keenam cakupan materi dalam tes karakteristik pribadi. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana saya bisa lulus SKD? Secara umum, tes SKD ini memiliki beberapa aturan. Yang pertama, pada TWK dan TIU, nilai benar sama dengan 5. Sedangkan nilai salah pada TWK dan TIU sama dengan 0. Artinya tidak mendapatkan nilai. Sedangkan untuk TKP, nilainya adalah 1-5. Artinya teman-teman akan tetap mendapatkan nilai walaupun tidak maksimal. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa nilai minimal SKD itu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai maksimal SKD, di mana nilai maksimal SKD ini adalah 550. Jika teman-teman berhasil mencapai nilai maksimum TWK 175, TIU 150, dan TKP 225. Lalu, bagaimana saya bisa lulus? Teman-teman bisa lulus SKD ketika nilai teman-teman mencapai nilai minimal, yaitu 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Teman-teman, tips dari saya ini adalah teman-teman kerjakan yang sekiranya bisa dikerjakan terlebih dahulu atau yang teman-teman kuasai. Jika teman-teman berminat, silakan komen di bawah untuk kita belajar bareng. Nanti akan saya buatkan video tentang TIU, TWK, dan juga TKP. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita diberkahi untuk menjadi CPNS di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.